Dan bahkan tatkala di awal ibadah kita beribadah sudah ingin pahala dari Allah, benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata di tengah perjalanan kita, di tengah ritual kita melaksanakan salat misalkan, terbesit dalam diri kita untuk mendapatkan pujian dari orang yang kita inginkan tanpa kita lawan sampai salam kita, sampai ibadah kita berakhir, maka ibadah tersebut jika menjadi suatu kesatuan, menjadi sebuah paket, maka ibadah tersebut pun batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, laqad qala rabbukum ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan taufiknya kepada kita setelah kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita bisa menunaikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tersebut dalam ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-Nya yang bertakwa, dan marilah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, karena di antara pengingat bagi kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bulan Ramadan kepada kita agar kita bertakwa. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar dalam urusan kita Allah Subhanahu wa taala permudah. Kita ingin dalam permasalahan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Bahkan kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kita pun ingin Allah Subhanahu wa taala meleburkan kesalahan-kesalahan kita dan mengagungkan pahala di sisinya. Maka ikhwas sekalian, hal yang telah kita singgung tadi adalah buah dari ketakwaan. Sungguh sepatutnya bagi orang yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita masuk ke inti apa yang hendak kami sampaikan, kita ingatkan diri kami pribadi juga jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik
khusus di hari-hari Jumat maupun di hari-hari yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terlalu banyak jasanya bagi kita. Bahkan tanpa beliau, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan bisa merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ajaran Islam. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "A'udzu billah min adzabillah." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab Allah. A'udzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. A'udzu billah min fitnatil mahya wal mamat. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah, dari ujian kehidupan dan juga kematian. A'udzu billah min fitnatil masihid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah juga dari musibah, dari fitnah besar, yakni fitnah Masihid Dajjal. Itulah kenapa di antara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang beliau ingatkan kita, bahkan dalam hadis yang insya-Allah semuanya pernah mendengarnya, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih besar, lebih berat menimpa manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, melebihi besarnya fitnah Dajjal. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada Dajjal kemampuan-kemampuan yang di luar nalar. Akan tetapi ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tahu patokan kebenaran bukan dengan sekadar mendengar keajaiban-keajaiban, bukan sekedar dengan melihatnya saja. Akan tetapi kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam paham, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi hamba yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menolak kebenaran karena alasan sebagaimana yang telah Allah nukilkan dari orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dan orang-orang kafir mengatakan, kenapa dengan Rasul ini? Kenapa dia seperti kita? Makan sebagaimana kita makan makanan. Demikian pula berjalan di pasar-pasar. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa Allah tidak menurunkan saja malaikat bersamanya sehingga menjadi pengingat kepada umatnya bersama malaikat tersebut? Kemudian mereka juga mengatakan, aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Kenapa Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita, kata orang-orang kafir, tidak diberikan saja kepadanya perbendaharaan harta yang melimpah, tidak diberikan saja kepadanya surga yang mana dia bisa mengambil makanan darinya? Kata mereka, in tattabi'una illa rajulan mashura. Mereka menghina Nabi, mencelanya, tidak melihat kebenaran petunjuk yang dibawanya, hanya menilai kebenaran dengan keajaiban yang hendak mereka lihat saja, sehingga mereka mengatakan kalian tidaklah mengikuti kecuali orang yang tersihir saja. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, dan demikianlah ujian bagi kita, terutama bagi kita yang memperjuangkan kebenaran, mengajak manusia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman mengomentari hal demikian setelah beberapa ayat, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kalian dari sebagian yang lain sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Demikian ikhwah sekalian,
yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang begitu besar. Akan tetapi kita tahu dalam kesempatan yang lain sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Albani dan sahih oleh ulama yang lainnya. Mu'adz bin Jabal bercerita, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakaru fitnat al-Masih ad-Dajjal. Dan saat itu kami sedang mengingat-ingat, memperbincangkan tentang Al-Masih ad-Dajjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau dan sahabat yang lainnya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal?" Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian suatu perkara yang lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan dengan fitnah Masih ad-Dajjal? Kata beliau, qulna, para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah asyirkul khafi, kesyirikan yang samar. Yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu. Ada seseorang yang Rasulullah contohkan, ia menegakkan salatnya, kemudian dia perindah salatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima yara min nadhari rajul, karena sebab ia melihat ada pandangan orang yang terarah kepadanya. Ikhwas sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, itulah suatu hal yang lebih mengerikan, yang lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatirkan menimpa kita, yakni syirik yang bisa menimpa siapa saja. Meskipun kesyirikan ini levelnya kesyirikan yang kecil, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu khawatir kita terjatuh ke dalamnya. Kita tahu bahwasanya kesyirikan ada dua macam. Ada yang bisa sampai meleburkan seluruh amal kebaikan dan mengeluarkan orangnya dari Islam, yakni syirik yang akbar, syirik yang besar. Dan ada juga kesyirikan yang asghar, yang akan bisa meleburkan amalan yang diiringi dengan riya tersebut. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, itulah hal yang hendak kita ingatkan kepada diri kami pribadi juga jamaah sekalian, bahwasanya yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa kaum muslimin yang salih selevel para sahabat, apalagi orang yang kurang salih tidak sebanding dengan mereka seperti kita, adalah riya. Ikhwas sekalian, di antara alasan kenapa para ulama mengkhawatirkan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah karena kata mereka, riya bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Berbeda dengan fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal hanya ada di masa terbatas saja di akhir zaman. Bahkan kita tahu, sebagaimana kita singgung, bahwasanya fitnah Dajjal adalah fitnah yang nampak, sedangkan fitnah riya, penyakit riya adalah penyakit yang samar. Bahkan orang yang salih, bahkan orang yang sedang berhadapan dengan Allah, sedang menegakkan salat, sedang bermunajat kepada Allah, bisa saja kehilangan kelurusan niatnya. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di antara keikhlasan yang harus kita senantiasa jaga dalam amal kebaikan kita adalah untuk siapa kita beribadah dan tujuan ibadah kita untuk memperoleh apa. Tatkala kita ditanya untuk siapa kita beribadah, tentunya kaum muslimin menjawab untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya
kita berusaha merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala seorang muslim ditanya, untuk apa engkau beribadah? Untuk memperoleh apa? Tentunya mereka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan doa masalah, bukan hanya dengan permohonan yang kita panjatkan langsung kepada Allah dalam ungkapan-ungkapan kita. Bahkan para ulama pun membagi doa berupa ibadah. Karena pada hakikatnya setiap kali kita beribadah kepada Allah, kita sedang berharap kepadanya bahwasanya apa yang kita lakukan ini akan diganjar oleh Allah dengan pahala di sisinya, dengan surganya, dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Bahkan dengan hal tersebut kita merealisasikan penghambaan yang hakiki dalam diri kita kepada Allah. Kita tidak tertipu sebagaimana orang-orang yang seakan-akan beribadah untuk Allah tapi tidak membutuhkan surga Allah, tidak mengharapkan agar dijauhkan dari neraka Allah. Padahal pada hakikatnya penghambaan yang hakiki adalah tatkala kita merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan balasan terbaik dari Allah, surganya, dan dijauhkan dari nerakanya. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam At-Tahawi dalam matan akidah Tahawiyahnya, keimanan kita tidak akan benar-benar kokoh, akan terancam dengan keguncangan tanpa taslim dan istislam, tanpa kepasrahan sepenuh hati kepada perintah Allah dan larangannya, dan juga berserah diri sepenuhnya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahpahaman. Tatkala kita telah berserah diri kepada Allah, kemudian kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin setelah keberserah dirian kita kepadanya itu, kita juga berharap surganya, kita juga berharap pahala darinya. Jangan kita lupa bahwasanya itu pun termasuk dari bagian keislaman, keikhlasan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, riya adalah penyakit yang begitu mengerikan, karena tidak ada satupun kaum muslimin yang hendak amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Para ulama menjelaskan, apabila riya itu sedari awal kita melakukan ibadah sudah diniatkan untuk mendapatkan sanjungan manusia, untuk mendapatkan pujian manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menilainya sebagai ibadah yang batil, tidak diterima di sisinya. Dan bahkan tatkala di awal ibadah kita beribadah sudah ingin pahala dari Allah, benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata di tengah perjalanan kita, di tengah ritual kita melaksanakan salat misalkan, terbesit dalam diri kita untuk mendapatkan pujian dari orang yang kita inginkan, tanpa kita lawan sampai salam kita, sampai ibadah kita berakhir, maka ibadah tersebut jika menjadi suatu kesatuan, menjadi sebuah paket, maka ibadah tersebut pun batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita mendapati riya tersebut di tengah ibadah kita, kemudian kita lawan, kita bermujahadah, berusaha untuk memurnikan kembali ibadah kita dan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di antara bentuk ibadah yang lainnya adalah ibadah yang terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Seperti halnya misalkan seseorang bersedekah yang dia bagi hartanya pertama untuk fulan yang ikhlas karena Allah, kemudian untuk Alan, untuk B misalkan, ia ternyata terjatuh ke dalam syirik yang khafi, dia riya, dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka bagian sedekah yang pertama sah dan diterima oleh Allah, akan tetapi bagian yang berikutnya batal karena tercampuri dengan niatan yang salah.
Ikhwas sekalian, a'azzani wa azakumullah. Kemudian di antara yang harus kita ingat, para ulama menjelaskan, apabila amalan telah usai, kemudian di dalam diri kita ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tanpa menyebut-nyebutnya, tanpa mengungkit-ngungkitnya, maka itu tidak berdampak sama sekali terhadap amalan yang telah kita lakukan. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh sebagaimana sedekah, seperti sedekah yang Allah iringkan dengan orang yang melakukan al-man dengan mengungkit-ngungkitnya, meskipun telah selesai, tapi di sisi Allah pun itu tidak bernilai. Maka ikhwah sekalian, riya bisa menodai amalan yang telah kita lakukan apabila itu diiringi dengan al-man, dengan mengungkit-ngungkit atau kezaliman. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang-orang yang khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, baik yang jelas maupun yang samar, kesyirikan yang besar maupun yang kecil, karena kita tahu di antara cara kita merealisasikan tauhid kita adalah mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan beliau alaihi salam berlindung kepada Allah untuk dirinya, untuk anak keturunannya dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari mempersembahkan ibadah untuk selainnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia pun berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Apalagi kita, orang yang mengaku sebagai pengikutnya, hendaknya menjadi orang-orang yang begitu khawatir terhadap kesyirikan. Di antara yang disebutkan para ulama agar kita bisa terhindar dari kesyirikan adalah kita belajar tauhid. Karena dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, pandangan manusia, penilaian orang, pujian dari mereka akan terasa remeh di hati kita, sehingga ibadah kita hanya murni untuk Allah. Tatkala kita ada keinginan sedikit misalkan untuk mendapatkan pujian manusia, maka kita ingat hal itu akan sirna, hal itu tidak bernilai, tidak sebanding dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha juga untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala pun berkenan mensucikan hati kita. Kemudian di antara yang harus kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan amalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama agar kita tidak terjatuh dalam riya adalah berusaha untuk tetap beramal, tidak meninggalkan suatu amal kebaikan karena khawatir riya. Berlatih untuk melawan riya. Demikian ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama dari hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari penyakit riya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih beliau takutkan, lebih beliau khawatirkan daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Marilah kita akhiri khutbah pada kesempatan kali ini dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.